Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, top online trading dari Super Sekuritas. Dan gimana kabar portofolio hari ini? Seperti biasa, moga-moga berada di zona hijau ya teman-teman Cuan Troopers. Karena memang marketnya hari ini juga ada di zona hijau, di mana indeks harga saham gabungan kita tadi sempat menguat 1% lebih gitu ya. Dan kemudian ditutupnya dengan menguat kalau nggak salah di level 7.100-an naik 0,5% gitu ya. Moga-moga para cuan troopers juga ini bisa ride on the market, semuanya berada di zona hijau. Sektor konsumer tadi menyumbang 1%-an gitu ya kenaikan. Sisanya perbankan karena memang BCA, Mandiri, BRI, BNI semuanya berada di zona hijau gitu ya. Ini menarik untuk diperhatikan karena memang ada keterkaitan dengan the Fed ya. Apakah ini the Fed effect atau ini masih dari berlalunya Nvidia effect gitu ya. Ini nanti akan kita tanyakan semuanya ke Ko Alex Raharjo, narasumber kita pada malam hari ini. Ini moga-moga Ko Alexnya udah ada ya, langsung aja kita invite. Oke, belum ya. Kita coba invite, ada Ko Alex, bisa langsung join. Ini Ko Alex sudah ada, langsung aku invite. Teman-teman Cuan Troopers, kalau suaraku kurang kedengeran, tolong diinfo ya. Ini moga-moga jelas sih. Cek cek. Cek cek cek. Halo Ko Alex. Oke, kita coba invite lagi. Sepertinya oke, udah kita invite. Mungkin dari Ko Alex, ini udah ada yang komen Fani. Oke, nanti kita komentarin ya, kita lihat gimana pergerakannya. Ko Alex, kalau ini udah online, bisa langsung di approve. Soalnya saya udah request. Oke, ini coba saya cancel dulu ya, Ko Alex ya. Set. Saya coba cancel dulu. Oke, aman suaranya, thank you ya. Mungkin Ko Alex yang bisa request untuk live bareng, nanti saya approve kali ya. Soalnya di sini nggak bisa. Nggak bisa connect. Tapi teman-teman kalau lihat Ratu sih nggak ada obat ya. Ngomong-ngomong nggak ada obat, emiten emiten obatnya nih yang nggak ada obat juga pergerakannya ya. Mungkin teman-teman beberapa waktu lalu ikut ya IPO-nya emiten obat. Itu tadi gerakannya juga nggak ada obat, tiba-tiba ARB ya, serem banget, lagi rame sih. Teman-teman bisa lihat dari harga 1000-an ke 655 nih kalau nggak salah, ngeri ya, atau dari 800 ke 600, lupa deh ya, pokoknya sadis banget. Oh ya, ini go live with Colex. Oke. Tapi hari ini kita akan lebih banyak bahas tentang the Fed effect-nya ya. Cek. Halo, Dan. Halo. Halo. Oke, aman-aman, Ko Alex. Kaget kepala aku besar banget. Oke, udah aman ya, Ko ya. Oke, aman ya Dan ya. Aman, Tadi koneksinya. aman. Iya. Oh iya, kaget. Baru muncul juga nih gambar gue. Ngakak banget. Iya. Oke. Ini aku juga munduran nih supaya jadi lebih kecil ya. Iya. Ko Alex, Kyung Hee, Ya, Happy New Year. Happy suasananya Chinese New Year juga. Iya. Ko Alex kemarin udah sempet datang ya ke acara Fortune kita ya, Finance and Fortune. Kenapa? Sorry Dan. Datang kan ya kemarin ya ke pelataran Senayan kan? Nggak bisa. Yang itu kan, yang acara syukur di Fortune ya. Lagi nggak bisa. Nggak acara Wah, lain. kemarin seru banget ko Alex. Soalnya ada ngelihat tahun 2025, tahun ular kayu, itu berdasarkan pace. Wah, Nah, mantap. itu yang harus kita diskusikan sekarang nih, karena berdasarkan ini kan tema kita kena nih, karena kita lagi mau ngomongin the Fed effect gitu kan ya, Ko ya. Nah,
berdasarkan pacenya tahun 2025 itu katanya sektor keuangan ini bukan yang diunggulkan ya, nggak bukan yang turun juga, tapi bukan yang diunggulkan gitu. Jadi katanya yang diunggulkan itu adalah properti, habis itu ada sektor media sama komoditi. Ini katanya 3 diunggulkan. Tapi bukan berarti yang lainnya itu akan apa namanya akan kalah gitu ya. Aja gitu ya. Finance bakal kalah. Iya gitu. Nah, kalau berdasarkan itu sendiri, menurut Ko Alex gimana nih? Kita belum masuk ke the Fed effect-nya dulu nih. Oke. Jadi kalau Fed, eh, aku nggak tahu dan aku lupa ya sesuai ekspektasi atau enggak. Tapi kalau ekspektasiku sih harusnya turun ya untuk cut Iya. rate kemarin. Kok Tapi ternyata iya, kemarin dipertahankan. Benar kok. dipertahankan ya. Jadi Mm-mm. kaget juga gitu. Cuma Indonesia kan udah mulai lebih dulu nih cut duluan. Makanya Iya. kemarin kita sempat ada inflow kan, kayak misalnya di perbankan, properti, ya kan sempat ada inflow Mm-mm. dan kayaknya infonya lumayan ya sampai hari ini juga lumayan nih Betul. perbankannya udah Wah, jadi habis rebound ya. Hmm. BBCA sedap banget kok. Iya, Nah, iya, terus iya. tapi kalau untuk Fed-nya cukup kaget kayak misalnya mereka ternyata bahkan tidak sejalan sama kebijakan presidennya kan. Presidennya kan mintanya bunga rendah karena kan pro Mm-mm. sama bisnis. Nah, tapi ternyata Mm-mm. Fed-nya enggak nih. Kayak ibaratnya kayak malah hold untuk suku bunganya. Nah, biasanya kalau hold kayak itu artinya suku bunga Indonesia sama suku bunga US tuh makin dekat kan. Karena kan Indonesianya Mm-mm. cut, US-nya nggak cut gitu loh. Jadi makin dekat nih. Nah, kalau kayak Mm-mm. gitu ada potensi akan outflow gitu kan. Karena wah tidak Iya. ibaratnya daripada saya investasi di emerging market mending di negara maju gitu seperti US dengan kondisi yang Mm-mm. bunga lebih tinggi, terus yield lebih tinggi, untuk saham-sahamnya pun juga lebih atraktif ya kan. Nah takutnya Iya, iya. khawatirannya di situ dan kalau dari lihat Iya, ya. iya. Dan biasanya yang Berarti hit mm-mm. di finance Mm-mm. gitu kan. Ya mungkin kalau dihubungkan dengan pace yang tadi kamu bilang sih ada hubungannya. Tadi kan pacenya itu maksudnya global Mm-mm. atau cuma Indonesia doang itu dan Eh, Indonesia, kita konteksnya Indonesia waktu konteksnya itu. Indonesia. Iya. Katanya perbankan so-so lah gitu. Tapi kalau komoditi, apa namanya, telekomunikasi, media gitu kan. Sorry, komoditi, media, sama properti itu katanya bakal Bukan uh, uh, iya ya gitu, kata ininya ya. Karena kan mereka metafisika nih ya. Kalau kita kan statistik, matematika gitu ya. Kita ngeliat probabilitas gitu ya. Iya. Tapi kok dengan kan kemarin ini The Fed mempertahankan, kita menurunkan, artinya kan ada spread yang lumayan ya. Ya, Kalau ada spreadnya lumayan, bener kata Ko Alex tadi, orang-orang pasti akan lebih pilih nahan di US dulu nih, ya betul. gitu. Mending gua nahan deh gitu, karena bunganya masih gedean di sana dong ya. Mereka kan dalam bentuk dolar apalagi Ya, gitu ya. makanya bisa Nah, potensi flow gitu loh dan iya. potensial flow. Iya, ini berarti ke depan kita bankingnya ini bakal ini ya, apa namanya, banking kita itu bakal sideways atau gimana nih Ya, kok kira-kira proyeksinya bisa jadi kayak gitu. perbankan? Kalau aku sih harapannya sih maksimal satu saja deh daripada turun lagi gitu kan. Karena jadi dalam hal ini aku setuju ya dengan yang tadi Pak Cemu itu kan bilang kayak Mm-mm. misalnya oh di sektor finance kurang diunggulkan bisa jadi sih dan jadi karena ya itu tadi kalau misalnya Fed-nya nggak cut rate dan Indonesia itu masih apa ya indeksnya itu penggerak indeksnya itu masih finance kan kebanyakan mayoritas ya Mm-mm. jadi itu Mm-mm. akan kena hit Mm-mm. lah di awal kayak gitu tidak kurang atraktif lah cuma kemarin aku rasa sih keputusan BI untuk cut rate untuk Indonesia ya cukup baik ya. Kenapa? Karena kalau misalnya nggak di cut rate ya kemarin tuh bener-bener seret banget tuh likuiditasnya market saham. Kayak misalnya kayak Hmm. berbeda banget gitu loh. Kayak wah udah sell off terus gitu kan. Aku lihatnya itu dari dua hal kemarin tuh. Satu saham perbankan, sama kedua dari
yield treasury-nya kita, atau kalau gampangnya itu dari yield obligasinya, obligasi negara itu udah kayak wah naik terus gitu. FR aja udah 7% ke atas semua. Nah itu Oke. udah gila banget gitu loh kan. Jadi ya menurut aku sih pas Iya. nih Oh, FR balik. Aku nggak perhatiin yang FR kok. FR naik ya kok ya? yieldnya naik kenceng dan kan sama Wah, itu kan berarti dilepas dong ya? berhubungan sama yield ini kan. Jadi artinya kan orang akan lebih prefer atau institusi akan lebih prefer untuk tahan duitnya di FR kan dibandingkan atau di bonds kan dibandingkan dengan masuk di market gitu kan. Makanya kemarin benar-benar seret banget tuh jadi market. Sampai akhirnya Oh, baru deh ada likuiditas lagi gitu kan. Sampai hari ini masih agak berasa ya perbankan ya lumayan rebound, terus mungkin dibantu sama ini juga kan apa namanya laporan keuangan ya kan, iya, 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 lagi iya, iya. laporan keuangan nih, laporan Iya, iya. keuangan Heeh. gitu BCA bagus tuh laporan keuangannya, sisa nunggu yang lain nih kok. ya. Aku sih kalau aku pribadi untuk finance sih ngunggulin ya BBCA sama Mandiri sih kalau aku. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi kok Alex ngelihat ini the Fed effect untuk sektor perbankan di Q1 gimana nih kok? Apakah hari ini kan kita ngelihat reboundnya itu udah berasa ya gitu ya? Ya, Karena kalau ngelihat candle-nya itu hampir penuh gitu, hampir marubosu dia ya. gitu. Nah, itu tuh menurut Ko Alex ini apakah masih akan berlanjut gitu ya penguatan di banking ini atau kita harus waspada gitu nanti akan ada koreksi lagi lanjutan karena Januari effect udah selesai gitu. Ya, aku rasa sih bakal ada koreksi lagi sih Dan. Aku rasa ya. Heeh. Paling stop nih sampai Iya. half Februari lah. Sementara ya. Ibaratnya kayak rally-nya mungkin sampai half Februari. Balik lagi di Indonesia itu yang aku lihat tuh marketnya karena kurang liquid, likuiditasnya kurang ya. Jadi ya kayak gantian aja nih hari ini sektor finance ya kan. Tapi yang turun Mm-mm. sektor yang mana gitu kan. Gantian aja. Tapi aku rasa nanti akan ganti lagi Dan. Tebakanku ya, Oh. ya untuk sektor finance ya. Agak kurang Mm-mm. penting tahun ini mungkin. Iya, 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 iya. Oke, oke. Dan kemudian untuk sektor finance sendiri, ini Ko Alex tadi selain BCA itu ada yang menarik-menarik nih apa nih? Apakah masih di big banks doang gitu? Atau ada bank lain nih yang Masih bisa juga, kita perhatiin? di bank pun aku juga milih sih, kayak Mandiri, BCA, ya kan. Kalau yang kecil-kecil, mungkin kayak BNGA sama NSP, itu oke juga lah. Heeh. Nah, cuma yang menarik Hmm. menurut aku untuk tahun ini mungkin masih sama ya kayak tahun lalu. Kalau orang bilang kan, oh saham konglomerasi. Tapi menurut aku sih bukan saham konglonya, tapi lebih kayak saham-saham yang ada corporate action. Kebetulan yang ada corporate action konglomerasi, ya kan? Lagi Konglo ya, di saham-saham Konglo ya. IPO ada Iya, kepentingan lah. iya, iya. Kemudian Iya, iya, iya. acquisition, Heeh. reissue lagi. Iya. Itu kebanyakan Nah, konglomerasi. Jadi ya, menurut aku juga mm-mm. mereka Boleh lah nanti. menarik. Heeh. Boleh lah nanti ya. Oh, ini ada yang nanya baru mulai. Iya, baru kok. Ini baru berapa menit kita ngobrol-ngobrol ya, baru di satu sektor perbankan. Nanti boleh lah ya kok kita muter ke sektor properti, kita bahas salah satu sektor properti yang lagi hot banget belakangan ini, yang pergerakannya sangat signifikan ya, koreksinya maksudnya. Jadi ini pasti banyak yang tanya juga. Iya, banyak yang nanya juga gitu kan ke depannya akan seperti apa. Dan kemudian ada emiten-emiten konglo lain yang banyak bergejolak juga, emitennya Pak TP ya. Tadi teman-teman bisa lihat TPIA itu lumayan pergerakannya ya. Mungkin nanti mau ada aksi korporasi atau gimana ya kita masih belum tahu. Kemudian nanti mungkin kita bisa ngomong tentang Raja Ratu juga ya kok. Wah, Raja masih lanjut nih kok. Masih Iya, dan Ratu juga masih lanjut. itu Heeh. kita nggak tahu ya batasnya kayak gimana gitu. Karena aku sendiri kayak misalnya kemarin hitung, kalau kita bicara Raja Ratu ya, kemarin Iya. ikut IPO juga Ratunya. Karena ya yakin lah. Sama ada bocoran dari Daniel ya. Makanya teman-teman bikin akun tutor. Biar Iya, iya, bocoran. iya, teman-teman. Iya nih teman-teman semuanya harus diajak nih yang menyaksikan, jangan lupa pakai spot ya. Supaya ini apa namanya infonya lebih kenceng gitu ya.
Iya, Nah, iya. itu Sama itu jangan kan lupa juga join, join. pakai skor kan. Mm-mm. Iya, jangan lupa juga join ke grupnya Ko Alex dong. Ko Alex kan juga ini ada grup khusus ya, Ko ya, Nah, untuk mereka yang pengen belajar saham gitu ya. Nanti bisa DM ke Ko Alex langsung ya, Ko ya. ya nanti DM aja. Pokoknya khusus untuk member yang spot ya gratis Iya. gitu kan. Nggak usah bayar gitu. Karena mereka juga sama skor kan. Nah, Raja Ratu tadi kan. Raja Ratu itu kan awalnya aku mikir wah menarik nih ratunya kan, tapi jujur nggak nyangka kayak misalnya wah naik terus gitu kan, sampai mana aku juga belum belum analisa lah. Dan karena kalau kita bicara valuasi waktu itu cuma ngitung ya berdasarkan asetnya doang. Makanya kemarin Iya. waktu dia 5 ribuan kayak aku udah lepas deh untuk IPO-nya. Dan aku Hmm. udah lihat Hmm, kayak hmm, oh hmm. nanti sama Ratu market cap-nya udah mepet-mepet gitu kan, tapi nggak nyangka kayak berdua naik terus. Nggak Iya, nyangka. bener sih. Tapi itu memang penyeimbang penyeimbang mood sih kok di kala Porto merah kan tiap kali ngelihat Ratu itu gila. Ratu aku udah naik berapa ratus persen itu masih belum aku jual kok sampai sekarang walaupun cuma 3 lot ya. Walaupun cuma 3 lot gitu. Itu sadis banget. Heeh. Terus gara-gara Ratu itu FCA, ini kan tadi ada yang nanya Ratu nih ya. Gara-gara Ratu itu FCA itu ngelihatnya jadi gampang banget gitu. Kita bisa tahu nih ini bakal arah. Kelihatan kan ini Oh, lagi iya, real beat ya. Kalau FCA itu kan kelihatan real beat ya. Kalau tiba-tiba ada beat-beat siluman itu kita bisa langsung tahu tuh. iya, Oh ini bisa dicabut nih gitu. Kalau kalau deket-deket jam matching itu kan 5 menit ke 53 ke 55 itu iya, jam matchingnya iya, gitu kan. Kan kalau menit ke 55 ke atas kita udah nggak bisa pesen gitu. Jadi pokoknya deket-deket menit ke 53 itu udah harus perhatiin beatnya hilang apa enggak gitu. iya, Kalau hilang ya kita cepet-cepet cabut juga. iya, iya, betul. Iya, iya, gitulah ya. Jadi lebih gampang gitu loh kalau teman-teman cuan troopers pengen ngelihat ininya, apa namanya, pergerakannya Ratu sekarang. Makanya aku masih belum jual kok, karena semenjak dia FCA gitu kan, ngelihat di beatnya ini di menit-menit ke 52 gitu, wah masih rame, udah biarin. Oh gitu ya. Iya, 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 jadi dibiarin. Karena ya Heeh. batas ngeliatin evaluasinya berdasarkan aset, ya kan, sama market cap-nya Raja waktu itu kan nggak nyangka kayak misalnya mereka berdua di push gitu kan tuh naik. Iya, 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 iya. Iya. Emang kalau dilihat dari valuasi udah nggak masuk akal ya kok ya, hitung-hitungannya. Total ya, secara kayak kita lihat valuasi, balik lagi ya saham itu kan kita nggak bisa lihat, sorry, maksud aku tuh kita kalau kita lihat secara valuasi itu kan data historis gitu loh. Problemnya kan di situ Iya, kan, gitu kan. betul. Sedangkan saham-saham yang punya corporate action itu kan ada potensi akan berbeda gitu kan dari valuasinya. Kayak misalnya asetnya Iya, mungkin berubah atau mungkin dia akuisisi sesuatu dan sebagainya kan. Nah di situ lebih lebih ke situ sih. Jadi ya kita nggak tahu nih kayak misalnya bisa aja contoh kalau misalnya kayak saham luar Nvidia misalnya. Nah itu kan dulu PE tinggi banget orang bilang mahal tapi earningsnya makin bagus. Jadi ya ujung-ujungnya akan murah di harga itu. Nah sama halnya dengan saham di Indonesia yang corporate action itu ibaratnya kenapa ya saham ini bisa naik terus mungkin nanti di masa depan yang which is kita juga nggak tahu atau mungkin dapat bocoran dari Daniel kan nggak tahu juga kan ada corporate action nah kayak gitu itu yang menarik. iya, 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 iya. Siap, siap, siap kok. Tapi kalau kita ngelihat yang Raja Ratu ini kayaknya ini ya masih likuiditas masih oke juga di sana ya. Jadi masih inilah masih bisa dilirik lah ya. Ini kan disclaimer on ya, jangan lupa teman-teman yang pakai spot itu jangan lupa selalu pasang trailing stop gitu kalau di Raja Ya gitu. Jadi karena trailing bener karena trailing stop kita itu dihitungnya pakai harga poin rupiahnya gitu. Berapa rupiah turun kita mau cut atau ngikut berapa berapa rupiah itu pakai rupiah. Kalau di tetangga sebelah kan pakai persen gitu. Bingung kita jadinya. ya, kalau pakai rupiah kan Jadi gampang gitu ya kayak misalnya pakai lebih tiknya gampang. berapa turun berapa tik Iya, ya ya betul. Mau di angka berapa. Nah, kalau aku dari kemarin trading Raja itu beneran pakai trailing stop ngikutin Bro Bernard. oh iya Kan iya iya Bro Bernard aku juga ya Bro Bernard ada channelnya kan gitu, jadi aku sih ngikutin itu aja ya, mantap dan aku selalu itu selalu ada 100 ya,
Ada kalau main di Raja itu aku selalu pasang 100 poin trailing stopnya. Ah, Karena kadang dia turunnya ya, itu signifikan gitu kan, tiba-tiba turun rret, turun. 5 gitu ya dan ya nanti. Iya, iya, iya. Supaya inilah, apa namanya, lebih aman. Ya, jadi kan Iya, ibaratnya iya. kalau misalnya trailing stop minus 100 tuh Mm-mm. dia akan naik terus dong trailing stopnya, benar nggak sih? Iya, Kayak gitu kan? iya, bener. Nah, ini pas banget ada cuan troopers, ada teman kita yang bilang, sumpah kadang kalau persen itu kesel banget. Iya, sama. Makanya pakai spot ya. Kita pakai poin, pakai angka gitu. Angka rupiahnya berani berani tahan di beda berapa poin gitu. Iya, Gitu iya, sih. iya. Ah, 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 ah. Nah, kok kan yang saham-saham Konglo tadi itu selain yang tadi ada juga grupnya Bakri ya Bumi BRMS itu juga lagi kenceng banget Ya, nih belakangan nih ya. Dewa lagi, wah tuh kenceng deh pokoknya perputaran duitnya gitu ya. ya, Nah untungnya ya maksud ini kamu ya. Hmm. iya iya bener 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 kok. Nah ini kalau kita kaitin sama the Fed effect itu ada ininya nggak sih sebenarnya ya, korelasi yang positif gitu. Jadi kalau the Fed turun dia juga probably industrinya kurang bagus gitu. Gimana nih kita Iya. melihatnya kok sebenarnya? Kalau kita hubungan sama The Fed ya, kalau Ah, aku lihat, ini kita bicara global deh. Sorry, mm-mm. maksud aku bukan kayak sahamnya Bakri doang, sahamnya Pak PP doang Iya. ya. Tapi yang aku lihat adalah ketika suku bunga itu murah atau rendah, itu biasanya emiten akan cenderung lebih mudah untuk melakukan corporate action. Karena segalanya jadi Oh. corporate action itu kan perlu apa ya kayak pertimbangan misalnya contoh merger and acquisition atau narik utang ya kan atau repo dan lain sebagainya itu kan butuh pertimbangan dari suku bunga juga. Nah, ketika suku bunganya turun itu kan lebih atraktif gitu kayak gitu. Contoh Mm-mm. COVID dulu, itu kan corporation melimpah sekali kan. Kayak saham-saham kecil-kecil ya kan, nggak jelas. Oh katanya nanti ada backdoor ini, ya kan akan ada ini, ada ini, ada corporation banyak sekali. Kenapa? Karena suku bunganya murah banget pada saat itu. Jadi atraktif lah, ekonomi lebih atraktif. Itu memang udah Mm-mm. rumus besarnya. Nah, hubungannya ini lebih ke situ tidak. Cuma biasanya ada beberapa pengusaha Mm-mm. atau formulasi mungkin udah mempertimbangkan itu semua dalam dalam suku bunga yang seperti ini ya. Saya akan tetap reissue gitu kan, karena saya yakin akan ada yang tebus, misalnya kayak gitu ya kan. Atau mungkin backdoor listing tetap dilakukan dan lain sebagainya, ya itu lain cerita kayak gitu. Tapi kalau kita bicara khusus emiten Bakri ya, emiten Bakri ini sangat berhubungan dengan harga komoditasnya juga. Dan aku lihat kan yang seperti Daniel bilang di awal tadi kan ada potensi untuk komoditas boom dan lain sebagainya. Ya bisa jadi kita bisa lihat, tapi kayaknya nggak semua kali Dan ya. Beberapa komoditas misalnya kayak gold itu udah kelihatan banget lah, ya kan naik terus. Nah itu akan sangat menguntungkan buat BRMS, ya kan. Di luar isunya dia yang lain ya, misalnya MSCI dan sebagainya itu di luar itu. Kalau itu kan lebih ke technical, ya kan, technical price. Nah, tapi kalau secara fundamentalnya ya itu tadi kayak misalnya harga gold. Terus kalau bumi sendiri itu berhubungan langsung dengan coal, ya kan, batu bara. Apalagi nanti kalau misalnya ada policy tentang itu loh, yang royalti batu bara, ya kan. Yang aku lihat sih yang diuntungkan itu bumi, AADI, sama Indika Energi. Nah, tiga itu yang sangat diuntungkan karena mereka yang bisa dibilang kayak terbebani sama royalti waktu royalti itu dilakukan. Nah, terus sama satu lagi itu Dewa. Kalau Dewa kan kontraktor dan aku lihat kan dia lebih didorong sama corporate action kalau aku lihat. Sama kayak PTRO lah, kontraktor kan didorong corporate action. Oh, ternyata PTRO baru sekarang kan jadi tahu, oh kenapa kok harganya naik terus nih. Salah satu penyebab adalah dia dapat proyeknya Vale kan, kita belum tahu duluan gitu, pasti ada pihak-pihak yang udah tahu duluan gitu kan, makanya harganya udah naik duluan gitu. Dan tapi ya kita masih punya kesempatan karena kan naiknya naik terus loh PTRO gitu kan, mungkin di masa depan ada corporation lagi, kita nggak tahu kayak gitu. Selama trennya masih Mm-mm. bagus, teman-teman mau ikutin, terutama saran aku sih mungkin kalau belajar kalau mungkin kalau dibilang invest ya aku juga berani ya, mungkin kayak trading gitu kan, atau mungkin invest bagian pasang trailing stock dan sebagainya. Oke. Iya, 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 iya. Benar-benar.
Kalau buat scalping, trading atau swing kayaknya masih oke ya, karena kan Hmm. ini rumornya banyak ya, karena ada di market itu ada istilah buy on rumor, sell on news gitu ya. Ini rumornya masih simpang siur nih gitu ya. Ya, Jadi kalau gara-gara rumornya simpang siur, liquidity-nya itu bisa aja jadi nambah, jadi rame gitu kan. Nah ya. ini enak nih artinya sahamnya buat di tradingin atau di scalpingin gitu. Nah menarik nih kok. Sebelum kita masuk ke per emiten lagi, tadi kan aku sempat ngomong kalau secara PAC itu ada 3 sektor yang dijagokan gitu ya. Kalau menurut Ko Alex sendiri setelah adanya the Fed effect ini, sektor mana nih yang jadi ininya kok? Yang Hmm, jadi jagoannya kok Alex? ya, kalau aku sih Mm. dari dulu entah kenapa paling suka tuh sama batu bara sebenarnya. Karena eh, Mantap. memang oke sekarang trennya lagi kurang bagus. Tapi menurut aku sih kalau dibilang ya oke secara tren ya, tapi harganya tuh nggak jelek loh. Selama harganya di Mm-mm. atas $100 tuh batu bara tuh mah bagus banget, ya kan? Nah jadi Mm. pasti akan sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan batu bara. Belum lagi nanti dari apa namanya dari pemerintah akan ada yang berhubungan sama royalti. Terus bisa dibilang salah satu penyumbang dividen besar buat negara juga perusahaan batubara, ya kan? Ekspor dan sebagainya, trade balance dan sebagainya itu perusahaan batubara semua. Jadi salah satu komoditi yang menurut aku jagoin ya batubara lah, emas, batubara. Mm-mm. Dan menariknya adalah emiten-emiten batubara ini dia punya dividen tuh besar gitu. Mm-mm. Nah, sorry. Ya, ada yang Ya, nanya jadi Pani. Wes, emitennya habis tuh ini ya. berapa? Ada yang nanya Pani, terus aku bilang habis ini ya. Ya. Nah, jadi Mm-mm. kalau misalnya The Fed nanti akan turunin suku bunga, tentunya investor akan cari apa ya? Ibaratnya kayak oh kalau bunga rendah ya dia akan cari instrumen lain yang bunganya tinggi. Nah, kalau ini Mm-mm. bunga tinggi ya dividen saham. Nah, dividen saham apa? Ya otomatis yang apa namanya DPR-nya yang besar. Nah, DPR besar tuh kebanyakan batu bara. Hmm. Jangan ngarepin growth ya. Kita bilang dividen loh ini. Nah, jadi paling Iya, kalau iya, iya, iya. trading ya waktu mau come date ya dijual atau waktu pengumuman dividen ya dijual gitu kalau mau trading. Tapi kalau misalnya kayak Mm-mm. mau jagain dividennya ya oke. Gitu. Itu batu bara. Tapi kalau kita bicara growth mungkin yang ini kali ya cari-cari emiten yang core protection menurut aku atau yang komoditinya potensi boom ya satunya gold ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, iya menarik banget nih karena baru aja tadi sore apa tadi siang ya itu gold udah all time high lagi kan, Iya, 2.840-an something per troy ounce gitu. Dan itu yes, tuh gila banget gitu, apa namanya bisa nyentuh harga segitu ya. ya, Jadi teman-teman sekarang itu harus ngerti BRMS itu bakal cuannya gila-gilaan gitu gara-gara goldnya harga segini gitu. Kemarin aja goldnya harga 2.300, mereka udah overachieve target 3 kali lipat di tengah tahun nih kok. iya, Kemarin kan sorry di kuartal ketiga kemarin kan soalnya sempat IG live sama Pak Reno kan iya, gitu Pak Reno dari BRMS. Nah minggu depan nanti Bro Bernard bakal IG live dari Sukor langsung ada Pak Reno datang ke kantor Sukor gitu, bakal IG live, bakal sit talk gitu. Jadi teman-teman cuan troopers minggu depan jangan lupa ya nonton ini, kita bener-bener mau kupas BRMS itu ke depannya seperti apa gitu dengan mendapatkan apa namanya BRMS ini kayaknya udah commodity boom duluan deh kok karena kan emasnya udah all time high. iya betul itu. Iya. Nah, jadi kalau terkait kayak misalnya oh kemarin dia turun drastis padahal mas ini ya menurut aku sih mungkin technical price ya karena Iya, iya. itu kayak misalnya MSCI dan sebagainya ya, itu kita nggak ada yang tahu tuh karena Iya, iya. rebalancing dan sebagainya kayak hari ini kan rebalancing LQ45 ya gitu-gitu loh itu susah sih kita lihatnya. Iya. Iya, nah ini ada cuan troopers yang nanya Priscilla Lima Dinata. Tapi kenapa Antam kok masih rendah? Nah, teman-teman harus tahu Antam itu dia itu bukan tambang emas ya, tapi dia itu distributor gitu ya, Ya, kok ya ya, mindsetnya. Jadi otomatis marginnya jauh lebih kecil daripada BRMS yang
dia itu punya gold mine gitu, punya kurang lebih 3 tambang. Salah satunya itu tambang gede emang gitu. Jadi beda ya. Beda. Apa namanya, bottom line-nya beda. Nanti teman-teman bisa lihat deh di laporan keuangan. Makanya udah lama banget ini terjadi, udah dari berapa tahun lalu kan ya kok ya, Iya. semenjak teman-teman cuan troopers banyak yang tahu ini, akhirnya Antam juga mulai kurang atraktif lah istilahnya begitu. Ya, dia lebih ke arah metals ya, Antam itu yang membuat Metal, dia iya betul. chemical, lebih ke itu sih. Bottom line-nya ya, bottom line-nya lebih ke sana ya. Di sana. Jadi akan lebih atraktif ketika misalnya nikel tiba-tiba naik harga jualnya dan sebagainya. Nah, itu dia biasanya lebih kedorong untuk price-nya dibandingkan emas. Iya. Kalau Harta Dinata juga kayak gitu, HRTA juga kayak gitu. Harta Dinata itu kan yang jual emas perhiasan ya. Gitu. Jadi ya memang kalau mau dibandingin sama BRMS ya beda lah gitu. Orang ini penambangnya gitu. Ya paling yang peers-nya BRMS tuh PSAB. PSAB bener. Yang di Manado kan ya, kalau nggak salah ya. PSAB. Nah itu peers-nya karena sama-sama punya tambang emas. United Tractor tuh di dalamnya ada Matabe. Matabe itu tambang emas tapi nggak segede punyanya BRMS. Bener ya kok ya? Ya BRMS paling ini sih, menurut aku BRMS paling yang emas banget tuh BRMS. Cuma balik lagi harganya ini, kenapa kok floating banget gini-gini ya balik lagi. Mungkin emiten satu grupnya ya kan, terus MSCI dan sebagainya itu loh. Itu di luar fundamental itu yang itu. Bener kok, ini PSAB tambang emas, iya emang dia punya tambang emas. Ya. Makanya dia peers. Iya. Gitu. Menarik lah ya, ini mungkin banyak cuan troopers yang belum tahu gitu ya, hari ini jadi langsung tahu gitu kok. Iya, mantap. Nah, terus tadi banyak yang nanya tentang Pani gimana, Mas? Coba kita lihat waktunya dulu. Oke, masih ada waktu. Sebelum Pani, mungkin ada yang tanya Hilcon. Nah, Hilcon kan memang dari Sukor juga kok. Ini izinkan aku menjawab. Iya, underwriter-nya Sukor. Jadi Hilcon itu coba deh teman-teman lihat kan dari awal IPO dia nggak pernah turun di bawah harga IPO gitu. Jadi memang kalau dia koreksi cukup dalam deket-deket level itu dia demand buy-nya ada di sana gitu. Coba aja ikutin. Gitu aja ya pesan-pesan dari sponsor. Disclaimer on ya teman-teman ya. Nah kurang lebih gitu. Oke, nih sekarang kita lanjut nih ke yang paling ditanya-tanya sama teman-teman ya. Pani kok. Nah ini gimana nih pendapatnya Ko Alexis sama Pani? Oke. Pani itu disclaimer-nya dulu ya. Pani termasuk saham kenapa dia bisa naik, salah satunya adalah corporate action, ya kan? Salah satunya corporate action karena ada isu terus unlock aset dan lain sebagainya, ya berarti kan ada action tertentu itulah yang membantu dia mendorong dia harganya naik gitu, push market cap-nya gitu. Terus dan aku lihat beberapa Pani itu mungkin karena terlalu ramai kali dan ya akhir-akhir ini. Ada isunya kayak bisa berhubungan MSCI dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat daily itu ya memang agak fluktuatif gitu kan, daily-nya. Terus ditambah lagi isu-isu berita yang kasus-kasus gitu kan. Nah jadi itu juga akan mempengaruhi. Tapi kalau kita bicara properti ya nggak hanya Pani doang loh. Properti itu ada kayak BSDI ya kan, CTRA. Iya. Aku lihat kalau misalnya teman-teman nih bicara kayak misalnya, saya mau invest sektor properti. Saran aku sih lebih lihat yang BSD, CTRA itu, menurut aku ya. Karena kalau Pani itu agak BSD, CTRA. Iya. Pernah sempat aku perhatiin yang kemarin itu yang suku bunga turun tuh dan itu satu sektor properti naik semua. Pani nggak terlalu ngefek gitu loh. Jadi agak beda nih. Sahamnya itu udah kayak bisa dibilang properti ya bisnisnya, tapi ya pasti ada hubungannya dengan yang lain gitu loh. Jadi banyak parameternya lah teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak kayak kurang tenang ambil saham seperti itu, ya mending
properti beneran ya tadi itu BSD, CTRA. Tapi kalau memang mau riding the wave, kayak misalnya ada corporation lagi dan lain sebagainya, potensi MSCI dan lain sebagainya, ya silahkan ambil PANI gitu. Karena aku lihat sih ya di situ tuh keunggulannya PANI itu akan unlock value atau unlock land banknya yang Iya, lain. iya, Gitu. iya. Iya, benar sih. Cuman kan memang belakangan itu yang bikin rame gara-gara kayaknya pengen dipolitisasi gitu kan kok. Ya, Jadi itu udah duluan. kalau teman-teman lihat beritanya nih, izin aku nambahin dikit ya kok. Hmm. Karena di sini disclaimer on dan kita tidak melarang teman-teman yang mau bertransaksi atau scalping di PANI, soalnya volumenya bagus banget Yes. gitu ya. Kalau dilihat dari sisi volume gitu, tapi pesan dari kita itu jangan lupa pasang TS saja. Kalau Iya. PANI itu aku selalu pasang TS at least 200 poin gitu, naik turun 200 poin karena dia bisa naik signifikan, bisa turun juga signifikan gitu. Sebelum kita kena swing, mending ya udah take profit gitu, turun 200 poin kita take profit. Jangan lupa pakai TS gitu. Jadi isunya kan memang ini dulunya itu ada isu pagar laut itu kan, terus katanya pagar laut ini mau ditarik gitu kan, gitu sih. Jadi ya memang arahnya itu lebih dipolitisasi. Bagi kita yang ada di finance kan, ini tuh jadi apa ya? Kita kan yang di finance itu orangnya benci ketidakpastian ya kok ya. Iya. Betul. Tapi bukan berarti ini nggak bagus buat transaksi ya teman-teman. Untuk volume itu bagus untuk transaksi gitu. Inilah volume-volume yang dicari. Seperti lainnya. Iya, benar. Inilah volume-volume yang dicari untuk kita para scalper gitu. Tapi jangan lupa pasang TS gitu. Kalau aku pribadi pakai TS-nya aplikasi spot itu 200 poin. Udah pesenku itu aja. Mantap. Kurang lebih gitu. Oke kok, sekarang kita beralih nih. Ada yang nanya ini nih kok, renewable energy brand. Brand. Ya. Nah, sama sih. Menurut aku sih PANI, brand, ya itu setipe ya. Yang aku perhatiin ya. Cuma kalau brand ini agak beda, karena grupnya kan beda. Kalau brand ini aku melihat bisa dibilang kayak sekarang tuh bisa bilang kayak apa ya, kita bicara itu drivernya ISG lah. Di luar banking itu brand itu. Jadi kalau misalnya ini contoh kayak Desember kemarin gitu dressing tidak terjadi gitu kan. Tapi yang nahan ya itu kalau misalnya nggak ada brand tuh ya sih kita udah nggak tahu kemana itu, udah benar-benar ke selatan tuh, dan kayak sampai ke pantai laut selatan kali ya. itu betul, setuju kok, setuju. Itu wah kacau itu. Jadi benar-benar brand itu yang jagain ISG-nya kita. Jadi udah agak beda sih kalau aku melihat ininya ya. Kita bicara pola kinerja sahamnya gitu. Tapi kalau kita bicara fundamental sahamnya agak susah sih. Peers-nya dia tuh kan PGO ya. Kalau kita bandingin jauh banget memang. Kalau secara valuasi gitu. Kayak PGO ini sangat menarik. Dulu aku melihatnya kayak gitu, sangat menarik karena jauh banget gitu kan. Harusnya bisa nyusul brand gitu, tapi ternyata agak beda. Gitu. Karena ya kemungkinan brand masih punya potensi-potensi untuk corporate action masih mungkin, ya kan. Di balik satu lagi ya itu dia lebih kayak jagain ISG dan sebagainya lah. Sementara ini ya kayak gitu. Jadi ya bakal ganti aja nih. Kalau aku bicara teknisnya akan bakal gantian sama banking aja. Contoh banking naik sekarang, ini brandnya kan turun atau cenderung kayak doang. Gitu. Iya, betul. Banking itu hanya akan turun. Sorry. Saham Konglo naik ketika bankingnya lesu gitu ya. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, saham Konglo yang naik duluan biasanya sih brand itu. Oke. Kalau kita bicara berhubungan sama indeks ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya berkaitan tadi dengan salah satu emiten yang baru IPO berapa waktu lalu kok, emiten obat. Hari ini gerakannya nggak ada obat katanya. Alex perhatiin nggak? Terus kan ya dijatuhin dulu lah. Iya, itu sadis banget. Jadi kalau teman-teman lihat, dia dari harga 1.000 atau 800 dibanting ke 600 itu langsung ARB. Gitu. Terus di kanan itu langsung ada 1 juta lot. Sadis. Disclaimer on ya. Makanya inilah gunanya trailing stop gitu ya, teman-teman.
gitu. Jadi akan trailing stop ini akan bantu teman-teman untuk menyelamatkan dari kondisi-kondisi kayak gini gitu. Sahamnya udah rally gitu, sebelum dia di ARB-in ya udah dia bakal langsung take profit otomatis Yes. gitu. Ya. Proyeksiku kalau ngelihat volume sama caranya sih di Senin nanti itu masih akan dibanting dulu gitu. Buat orang-orang yang panik bakal panik selling. Nah, mungkin bakal ARB nanti di nggak tahu deh di jam berapa mungkin bakal diangkat gitu. Cuman nggak tahu ya, lihat nanti ini. Soalnya gerakannya agak mirip-mirip dengan beberapa emiten yang aku kenal. Nah, Tapi ini disclaimer on, ya disclaimer on. ya, ya. Tapi gampangnya Obat besok. gampangnya itu kalau satu emiten sudah terlalu rame, kita bicara rame itu rame pemegang sahamnya ya teman-teman ya, which is ya retail kan, yang bikin rame itu kan retail. Itu saran aku ya itu bisa hati ini gitu. Cara ngeliatin udah rame atau enggaknya ya gampang lah, kita lihat kayak misalnya udah banyak yang bahas, grup-grup udah banyak yang rekomendasi dan sebagainya. Itu sih salah satu apa namanya kecenderungan akan turun lah, potensi turun kayak gitu. Iya, iya betul. Nah, kalau kita beralih ke ini gimana nih kok ke Adaro AAD. Kebetulan Nah, ada kalau yang nanya. sih AD itu kan kayak Adaro zaman dulu ya kan. Ya so far sih menurut aku ya bagus lah untuk kayak kita bicara potensi dividen ke depannya. Terus bagus ya kan. Itu ADI. Tapi kalau kita bicara Adaro jujur aku nggak tahu nih karena gambaranku Adaro itu udah beda nih sekarang. Nah, tapi ya kita main logika sederhana aja deh. Ibaratnya kayak misalnya satu Adaro itu bukan dari konglomerasi yang ecek-ecek gitu kan, beneran dari konglomerasi yang proven gitu kan. Jadi ya menurut aku pasti apa namanya akan dilakukan sesuatu lah, akan ada corporate action, ya kan mereka mau kemana, arahnya kemana dan sebagainya, kayak gitu sih kalau aku lihat ya. Jadi ya dan caranya mereka untuk lepas AAD-nya itu kan juga cukup unik ya, kayaknya nggak pernah ya dan ya model kayak gini kan, yang pakai PUPS kayak gitu-gitu kan baru ya. Buat aku sih itu hal yang baru gitu kan, dan sangat menguntungkan gitu kan kemarin kan, kayak dapat dividen, jadi ibaratnya kayak AAD-nya dibagiin gratis lah buat existing investor Adaro ya kan. Jadi itu Adaro-nya sih menurut aku jadi akan menarik lah masa depan harusnya ya. Cuma mau jadi apa belum tahu. Kalau teman-teman mau aman ya menurut aku sih strateginya aja. Iya kan? Iya karena kan ini kalau apa namanya emiten-emiten renewable energy kayak brand kayak ADI itu kan ngelihatnya nggak boleh cuma 1-2 tahun ke depan ya, ngelihatnya 5 tahun 10 tahun gitu kan. Ya bisa jadi. Nah, jadi ya aku rasa sih Adaro nggak mungkin dibiarin lah. Pasti akan do something lah itu. Iya. Tapi memang ya sifatnya itu long term gitu ya, nggak langsung tungguin aja si korporasinya. Ini sama kayak data PTRO ini semua yang ditanya-tanyain ini kan emiten-emiten yang mendadak itu kayak aksi korporasinya bermunculan semua gitu, bener ya kok ya? Ya kalau data sih udah beres ya akuisisi ya, tinggal aku nggak tahu, aku kurang ngikutin tuh harga akuisisinya berapa. Cuma udah beres di akuisisi sama Jarum, jadi ya udah tinggal kita lihat story-story untuk kayak misalnya kedepannya bakal gimana. Cuma kalau biasanya sih itu udah newsnya udah keluar ya udahlah udah selesai gitu ya dan ya. Iya. Soalnya kemarin lihat dia rilis laporan keuangan itu bottom line-nya naik 104% gitu. Jadi ya, Oh iya. wah gila banget gitu ya. Ternyata iya secara perusahaan emang bagus. Jadi nggak salah emang Jarum milihnya itu ya. Dan kebanyakan yang aku perhatikan Jarum itu kebanyakan kalau akuisisi perusahaan memang bagus-bagus dan Iya. gitu. Mantap. Kayak contoh waktu itu RANC itu perusahaan bagus juga Iya. di Range Market ya. Untuk Blibli ya katanya backdoor listingnya Blibli bener ya? Enggak dong kan Blibli udah beli sendiri kan, IPO sendiri kan. Oh beli ya, iya benar. Udah enggak, cuma apa ya dijadiin satu lah ya, satu ekosistem ya. Iya.
Ah, Nah, ya terus jalan lah pokoknya. terus di data ini belum tahu ya harga akuisisinya berapa. Terus even bakmi GM Mm-mm. aja dia valuasi mahal banget, udah gila tuh. Maksudnya kayak, tapi sesuatu yang bagus. Nah itu yang menarik ya. Untuk Jarum itu kalau misalnya aku isi emiten, pasti emitennya itu sebenarnya ya Cashco gitu kan. Kayak bakmi GM Iya. Cashco, terus RAN Mm-mm. itu juga Cashco. Data juga menurut aku juga bagus gitu, perusahaan-perusahaan bagus emang. Cuma Mm-mm. dia harga Oke, oke. bertinggi, makanya langsung loncat Mm-mm. Mantap. gitu. Dan kok ini satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir kok gila nggak berasa. Udah sisa 5 menit waktu kita. Oh iya. Kok pengen tanya, boleh dong kasih 3 emiten jagoan Ko Alex? Oh, Boleh nggak nih kok? Untuk bulan Februari, kan kita minggu depan udah Februari nih trading. ya, 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 ya. Kalau aku sih, eh aku lagi nungguin Indie ya kan. Itu untuk corporate action-nya nanti. Aku rasa Heeh. itu bakal ada sesuatu lah juga. Dan dia Iya. berhubungan sama Hideko-nya lah, menurut aku ya. Terus Mm-mm. mungkin PTRO. Mm-mm. PTRO juga menurut aku kayak masih menarik gitu kan. Dengan Mm-mm. dia dapat kontra-kontra baru. Terus berikutnya mungkin BMRI lah. Kalau kita bicara yang perbankan. Kalau misalnya teman-teman mau long run, ya BMRI itu bagus gitu. Karena kalau seperti kata Daniel tadi kan, oh bakal ada commodity boom dan sebagainya. Banking yang akan diuntungkan dengan commodity boom adalah BMRI. Karena kan MIP-nya juga setorannya ke situ. Yang berhubungan dengan batu bara juga ke situ. Jadi ya oke lah gitu. Oke, kita recap ada BMRI, ada INDI, ada PTRO ya. Ya, ya. Nanti banyak Oke, sih. Saya mau iya ya. TPIA Iya, ya kan. Karena iya, ada iya, iya. banyak. Sahamnya mah banyak ya, duitnya nih yang kurang nih kok. Gimana nih kok? Itu dia Dan. Ini kan yang Gimana? betul gimana? Iya, 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 iya. Kalau buat aku yang ini udah Siap, nggak siap, bisa siap. dapat Dan. Gimana nih Dan? Kalau kamu Iya. kan bisa dapat ya Dan. Ngambilnya dari market lah ya kok ya. Iya 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 iya. 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 Oke, kok Alex kalau gitu thank you banget buat waktunya. Moga-moga kita bisa dapat cuan dari market ya, dapat angpaunya dari market dulu. Ya. Udah tadi disebutin 3 emitennya, moga-moga teman-teman cuan troopers juga bisa dapat cuan lebih baik di bulan Februari. Kalau gitu sampai jumpa di IG live berikutnya. Bye bye. Thank you Dan.